Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan sharing ke kalian tips sederhana yang selalu gue lakukan selama gue pakai iPhone. Dan ternyata hasilnya menurut gue secara pribadi itu maksimal banget ya untuk iPhone gue guys ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi seperti yang kita tahu bahwa kalau untuk iPhone itu kan harganya memang mahal ya. Bagi gue secara pribadi iPhone itu adalah produk yang premium. Karena gue nggak bisa ganti dengan sesuka hati dan gue juga nggak bisa tiap tahun ganti. Jadi gue mesti nabung juga, dan bagi gue secara pribadi iPhone itu memang mahal guys ya. Jadi bukan untuk hal yang bisa gue dapetin dengan mudah guys ya. Ini menurut gue. Jadi gue tipikal orang yang memang lebih penting untuk merawat ya iPhone tersebut untuk pemakaian jangka panjang daripada gue harus gonta-ganti. Karena ya buat apa sih gonta-ganti terus setiap tahunnya, itu pikiran gue untuk sekarang teman-teman ya. Jadi di sini gue pengen sharing ke kalian beberapa tips yang memang sangat berguna banget untuk memaksimalkan iPhone yang gue punya teman-temannya. Di tangan gue ini adalah iPhone 13 yang umurnya udah 1 tahun lebih 2 bulan alias 14 bulan teman-teman. Jadi gue tuh pengen banget ya punya iPhone yang selalu pemakaiannya itu untuk jangka panjang, minimal 3 tahun lah. Walaupun gue tuh rata-rata cuma pakai iPhone itu sekitar 2 tahunan lebih, habis itu udah gue ganti teman-temannya. Tapi selama 2 tahun itu iPhone gue tidak pernah ada masalah. Entah itu iPhone second, entah itu iPhone yang gue beli baru resmi Indonesia teman-temannya. Jadi hal pertama tuh, tips yang selalu gue lakukan dari dulu itu adalah gue itu nggak pernah pakai low power mode teman-temannya. Jadi kalau untuk low power mode itu kan memang berguna untuk seperti membatasi kinerja iPhone kita di saat baterainya itu sudah sangat-sangat menurun teman-temannya, alias dalam keadaan low battery. Jadi kalau untuk low power mode sendiri itu nggak pernah gue pakai sama sekali. Kenapa? Karena gue tuh lebih prefer untuk memaksimalkan iPhone gue itu teman-temannya. Jadi gue tuh nggak suka ya iPhone gue tuh kerjanya dibatasi. Jadi gue tuh memang mau menggunakan iPhone gue tuh dengan maksimal ya untuk performa dan fungsinya. Jadi kalau untuk low power mode, kita cek aja di sini low power mode. Jadi kalau untuk low power mode sendiri di sini kalian bisa lihat sendiri. Low power mode itu temporarily reduce background activity like downloads and malware until you can fully charge your iPhone. Jadi memang dibatasi ya sebagian besar fungsi yang ada di iPhone ini. Tapi gue secara pribadi tidak pernah sama sekali menggunakan fitur ini, karena gue memang menggunakan iPhone ini ingin secara maksimal gue bisa gunakan teman-teman ya. Itu tips yang pertama ya. Gue nggak pernah pakai low power mode. Oke guys, jadi kalau untuk tips yang kedua ini adalah setelah gua update iOS itu gua rata-rata selalu melakukan yang namanya hard reset. Karena seperti yang kita tahu, kadang-kadang kalau lu update iOS itu ada sebagian orang yang mengalami kegagalan dengan fungsi yang ada ataupun banyak bugs yang ditimbulkan. Selama ini gua tuh selalu rutin ya, habis update iOS mungkin 2 atau 3 hari kemudian gua akan melakukan hard reset untuk membersihkan chat-chat yang mungkin tertinggal di iPhone gua ini teman-temannya. Pemikiran gua tuh simple dan sesederhana itu, tapi selama ini setelah gua praktekkan memang tidak ada masalah sama sekali. Dan justru bagi gue secara pribadi update iOS itu sangat penting, karena memang selama gue update iOS gue tidak pernah menemukan permasalahan yang sangat-sangat fatal ya, seperti turn off nggak ada sama sekali. Di sini turn juga aman-aman aja. Kemudian untuk kameranya juga berfungsi dengan maksimal, Face ID-nya juga maksimal, sinyalnya juga lancar, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian kalau untuk dari sisi baterai health juga aman dan terjaga. Jadi setiap gue update iOS, gue tuh selalu melakukan hard reset ya beberapa hari setelahnya. Ini adalah tips gue yang kedua teman-teman ya. Oke guys, jadi tips yang ketiga ini adalah gue sesekali itu matikan iPhone gue guys. Jadi karena untuk zaman sekarang kan memang gue melihat kecenderungannya adalah iPhone itu jarang banget dimatikan, paling di airplane mode terus ditinggal tidur aja. Karena dulu gue pakai Nokia itu gue rutin matiin tiap malam. Jujur ya, karena dulu waktu gue pakai iPhone jadul, pakai handphone jadul seperti Nokia itu selalu gue matikan setiap malam. Terus kemudian ke BlackBerry juga kadang-kadang gue matikan. Tapi sejak era smartphone yang benar-benar smart sekarang ini, gue tuh udah jarang banget ya untuk matiin iPhone atau telepon gue. Dan sekarang gue tuh ingin share ke kalian tips yang ketiga ini adalah sesekali gue tuh suka matiin iPhone gue pas gue tidur. Jadi yang namanya juga mesin itu kan butuh istirahat teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak kita matikan sama sekali itu ya, pikiran gue secara sederhana itu ya gue kasih iPhone gue atau smartphone gue tuh sesekali istirahat lah. Jadi gue matiin ini untuk mereset semua kerjaan yang ada di iPhone gue teman-teman. Jadi misalkan kita kayak tidur gitu
gitulah teman-teman. Jadi kita udah capek banget, kemudian kita tidur nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang jalan sama sekali, kita istirahat total. Seperti juga iPhone gue ini, mungkin ya kadang-kadang seminggu sekali itu setiap malamnya selalu gue matikan sekali aja teman-teman. Jadi dia seperti kayak gue kasih break sejenak dalam waktu 1 hari gitu loh teman-teman. Dalam waktu jam tidur gue mungkin sekitar 8 jam gue tidur, ini gue matikan karena ya pikiran gue sesederhana itu, karena gue ingin memberikan smartphone gue tuh juga sedikit jeda untuk merefresh lagi. Jadi pas dia booting lagi, dia dalam keadaan yang tetap prima seperti sedia kala teman-temannya. Itu adalah tips gue yang ketiga, sederhana, sesimpel itu, tapi bagi gue secara pribadi hasilnya maksimal kok teman-temannya. Oke, hal selanjutnya adalah dari sisi case. Pastikan kalian pakai case itu yang benar-benar bermanfaat untuk iPhone kalian selain dari sisi visualnya teman-teman. Gue tuh suka menggunakan case yang berbahan rubber seperti ini karena yang pertama dia tuh bisa menyerap panas teman-teman. Jadi di saat kita taruh di kantong itu dia akan menyerap panas di saat matahari menyinari kantong celana kita guys ya. Itu yang gue harapkan dari pembelian case menggunakan bahan rubber seperti ini teman-temannya. Jadi selain itu gue juga memberikan ventilasi di kamera ini agar dia untuk sirkulasi udaranya lebih lancar daripada tertutup semua seperti ini teman-temannya. Jadi kenapa gue lakukan hal ini, karena gue tuh mencegah iPhone gue tuh menyerap panas yang sangat berlebih di saat gue lagi di jalan, karena gue kan tipikal orang yang aktif banget ya, ketemu klien gue di jalan iPhone gue kantongin. Nah jadi itu kalau misalkan kalian pakai berbahan dasar aluminium yang case-nya atau besi, itu bakal menyerap panas banget dan itu nggak baik buat iPhone, terutama untuk sistem kelistrikan yang ada di iPhone kita. Kemudian gue selalu menghindari warna hitam sih teman-temannya, sejujurnya hitam itu kan warnanya itu menyerap panas. Jadi kalau bisa pakai warna yang agak sedikit putih, agak sedikit soft seperti ini teman-teman. Ini berguna banget sih walaupun sesederhana itu dan sesimpel itu, tapi setelah gue praktekkan selama gue pakai iPhone, hasilnya memang sangat maksimal sih untuk keawetan baterai gue teman-temannya. Oke, untuk tips yang selanjutnya itu adalah gue selalu matikan fitur yang namanya Raise to Wake teman-temannya. Jadi kalau untuk Raise to Wake sendiri itu adalah sebuah fitur yang memungkinkan iPhone kita itu dalam keadaan mati, dia tiba-tiba akan langsung nyala lagi layarnya di saat kita angkat ya teman-temannya. Jadi gue tuh nggak pernah pakai yang namanya Raise to Wake karena bagi gue secara pribadi itu sebentar-sebentar lu buka, lu naikin gini dia nyala, sebentar lu nggak sengaja angkat nyala, nggak sengaja lu pindahin handphonenya nyala. Jadi itu kadang-kadang juga kayak nggak penting sih, karena nggak gue pakai, kenapa dia harus nyala terus. Jadi untuk Raise to Wake ini gue matikan teman-teman. Cara matikannya sebenarnya gampang banget ya, kalian ketik aja Raise to Wake di sini. Kok salah ketik ya. Nah, Raise to Wake di bagian display dan brightness di sini gue matikan. Jadi kalau misalkan kalian matikan seperti ini, kalian angkat nggak ada masalah sama sekali ya, kecuali kalau kalian nyalakan dia akan seperti ini. Nah, ini gue matikan, kemudian gue angkat seperti ini, dia akan nyala dengan sendirinya. Jadi gue tipikal orang yang memang nggak pernah sih naruh iPhone kayak gini ya. Maksudnya membelakangi seperti ini, kata orang, wah gaya lu ya pengen pamer iPhone. Ya nggak pernah sih gue naruh iPhone kayak gini, gue selalu naruh kayak gini. Karena untuk Raise to Wake-nya sendiri memang nggak nyala sama sekali. Jadi ini berguna banget ya sebenarnya untuk menghemat pemakaian baterai gue untuk kegiatan sehari-hari teman-temannya. Jadi ini tuh adalah tips gue yang nomor 5. Setelah gue praktekkan, hasilnya maksimal juga nih guys. Oke, tips nomor 6 itu ada dari sisi charging teman-teman. Jadi setiap di charging iPhone itu nggak pernah gue mainkan. Kenapa? Karena pas di charging itu akan ada suhu panas yang ditimbulkan akibat proses pengecasan teman-teman. Jadi kalau lu udah ngecas, lu biarin aja. Karena kalau lu mainin lagi akan ada double ya panas yang ditimbulkan. Seperti yang kita tahu, iPhone itu kalau dimainkan pasti menghasilkan suhu panas karena prosesornya bekerja kan teman-temannya. Jadi selama kalian ngecas itu kan sudah ada arus listrik yang menimbulkan panas yang masuk ke iPhone kita, kemudian kita mainkan lagi, jadi panasnya tuh double. Ini udah pernah gue alami di iPhone 7 gue yang mati total karena gue ngecas sambil dimainkan terus. Gue selalu ngecas dan mainin terus sampai akhirnya dia overheat dan rusaknya tuh total ya, kena mesinnya katanya seperti itu. Jadi setelah gue praktekkan cara gue untuk tidak menggunakan iPhone di saat dicas, memang selama ini hasilnya tuh sangat-sangat bagus ya dan maksimal. Kesehatan baterai gue terjaga, terus iPhone gue juga baik-baik aja, sistem kelistrikannya juga aman-aman saja teman-temannya. Jadi untuk tips yang nomor 6 ini adalah setiap dicas jangan dimainkan teman-temannya.
Oke guys, kalau untuk tips nomor 7 ini adalah kalian harus rutin update iOS. Ini udah gue praktekkan dari pertama kali gue pakai iPhone tahun 2012 teman-temannya. Kenapa gue harus rutin update iOS? Karena sebenarnya untuk iOS itu sendiri berfungsi ya kalau diupdate untuk memperbaiki bugs-bugs yang timbul, stage yang nggak dibutuhkan, dan memperbaiki error yang ada mungkin di iPhone kita teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita sering rutin update iOS, jadi iPhone kita sudah terbiasa untuk melakukan update iOS secara rutin teman-temannya. Berbeda jika kalian nggak pernah update iOS selama 2 tahun, tiba-tiba kalian update, itu kemungkinan besar terkena sedikit bugs ya, atau malah malfungsi. Itu besar banget kemungkinannya, entah itu dari sisi download yang tidak stabil, kemudian ada bugs yang ternyata tidak diperbaiki sebelumnya, kemudian kalian tiba-tiba langsung update ke upgrade yang besar, itu menimbulkan malfungsi. Nah, itu bisa saja terjadi karena banyak banget yang udah share ke gua, ada yang tiba-tiba sinyalnya hilang, entah itu karena keblokir atau karena update iOS, entah itu tiba-tiba turunnya hilang, Face ID-nya error, itu ada kejadian teman-temannya. Tapi selama ini gue selalu melakukan update iOS secara rutin dan gue tidak pernah menemukan yang namanya sinyal hilang, Face ID-nya off, turunnya hilang, kemudian kameranya blank atau 0,5-nya nggak bisa dipakai. Itu tidak pernah gue alami sama sekali ya, baik di iPhone gue yang gue beli baru ataupun yang second X Inter teman-temannya. Jadi ini adalah tips gue yang nomor 7 guys. Oke, jadi untuk tips gue yang terakhir adalah gue selalu rutin backup data dan foto-foto gue di iCloud. Kalian bisa lihat sendiri di sini gue langganan iCloud yang 200 GB teman-temannya, dan sudah kepakai 57,9 GB dari iCloud yang gue daftarkan atau gue langganan teman-temannya. Kenapa sih gue selalu update data gue di iCloud? Karena ini untuk mencegah hal-hal yang tidak gue inginkan terjadi, karena gue pernah kehilangan iPhone 5S gue dulu dan gue nggak pakai iCloud yang gede ya, untuk storage-nya tiba-tiba hilang semua foto gue, dan pada akhirnya karena gue nggak ada backupan yang berlebih, jadi gue kayak aduh, foto-fotonya nih hilang ya, gue belum sempat update di iCloud karena gue update-nya tuh secara manual. Nah, jadi zaman sekarang untuk update cloud itu ya, atau storage cloud itu banyak banget ya. Selain iCloud juga ada yang namanya Dropbox, ada Terabox, ada Google Drive, itu tergantung dari kalian. Tapi karena gue sudah terbiasa dengan ekosistem dari Apple, jadi gue menggunakan iCloud, dan gue update ini untuk jaga-jaga suatu saat nanti jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, foto-foto, video gue tuh tetap terjaga di iCloud gue, walaupun iPhone-nya ya amin-amin ada masalah teman-temannya. Jadi itu adalah tips gue yang paling terakhir guys. Oke teman-teman, jadi itu adalah tips-tips simple yang ternyata hasilnya maksimal banget setelah gue praktekkan selama ini dalam rangka untuk memakai iPhone gue dengan maksimal dan menjaga keawetan dari iPhone gue. Jadi tujuan gue secara pribadi sendiri sih adalah untuk pemakaian jangka panjang, dan dengan tips-tips yang gue selalu jalankan tersebut ya berhasil. Gue memang rata-rata bisa menggunakan iPhone ini dalam jangka panjang, dan gue sangat minim banget menemukan masalah seperti Face ID off, turunnya off, kemudian kameranya blur, kameranya blank akibat dari update iOS atau pemakaian, kemudian baterai gue tuh cepet drop, enggak. Jadi tips-tips yang gue lakukan ini memang maksimal banget dalam membuat iPhone yang gue pakai itu selalu awet dalam jangka panjang. Jadi kenapa sih kalau kita harus menjaga keawetan keawetan iPhone kita? Karena kalau misalkan kalian bisa pakai jangka panjang itu kan bagus banget ya. Selama 4 tahun kalian nggak perlu ganti iPhone kalian. Terus kalau kalian mau jual juga lebih gampang karena memang fungsionalitasnya itu masih berfungsi dengan baik teman-teman ya. Nah, sekian video gue kali ini, semoga berguna buat yang baru pakai iPhone atau yang sedang pakai iPhone. Tapi buat yang udah expert, yang udah tahu, boleh di skip aja. Tapi buat yang masih baru, gue harap kalian bisa mendapatkan pembelajaran yang penting ya dari tips gue yang simple tapi sangat berhasil banget ini teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.